Waduh, oke boleh tepuk tangan yuk buat Tuhan dong. Mana? Ih parah banget ah. Parah banget ah nggak ada yang tepuk tangan buat Tuhan. Oke, thank you Kak Agung. Loh kok gue yang thank you kan buat Tuhan ya. Oke, sekarang kita sebelum mulai kita mau main dulu nih. Gara-gara Kak Agung, pokoknya salahin Kak Agung semuanya. Gara-gara Kak Agung, gini deh rangkaian ibadah tadi. Kok salahin enak dong ya main dulu di depan. Oke, kita mau main ya. Judulnya ini, judul permainannya bukan judul ininya. Judul permainannya adalah kata siapa. Kata siapa. Oke, jadi aku bakal kasih satu kalimat dan kalian harus tebak itu kata siapa gitu. Kalian harus tebak itu kata siapa. Oke, pertama kategorinya kita dari Marvel dulu ya, karena kita kayaknya di sini Marvel team nggak sih? Oke, kamu siapa? Belum ya. Oke, pertama ya, dengerin. Dengarkan baik-baik. Teach me. Siapa yang ngomong? Dia ini anak Marvel. Anak Avenger. Ngomongnya, teach me. Ayo. Siapa di antara superheroes yang ada di Marvel yang minta teach me gitu? Bukan, salah. Betul! AJT. Dr. Strange dong, dia minta teach me waktu itu ke si The Ancient One itulah ya kan ya. Si yang itulah ya. Oke, ngerti kan? Lanjut ya. Next-nya. Ini kalian harusnya tahu nih. Soalnya ini berhubungan sama dirinya banget, ini ciri khasnya dia banget. Oke, yang kedua, next-nya. No amount of money ever bought a second of time. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Ini superhero Avenger juga ini. Makanya dia ada hubungan sama kalimat ini gitu. No amount of money ever bought a second of time. Siapa yang ngomong? Kalian kayaknya kalau nggak salah tebak pun bisa bener gitu. Ini udah berdiskusi. Siapa yang berhubungan dengan money? Siapa? Oh, apa? Carel. Betul! Jadi tahu karena apa? Karena maninya. Oh, itu kan nggak salah tebak juga udah bener gitu. Oke, lanjut ya. Ini harusnya sih kalian tahu. Harusnya kalian tahu ya. I can do this all day. Siapa? Hah? Betul. Steve Rogers. Oke, lanjut. Ini harus. Hah? Oh. Ya. Lanjut ya. That's my secret, Captain. I'm always angry. Siapa? Ya udah bener lah, kalian semua benar. Lanjut ya, lanjut. Ini gampang banget. Angkat tangan dulu dong, jangan langsung ngomong, kan gue nggak tahu nih siapa yang menang jadinya. Nih ya, disebut ya. We are Groot. Ya udah. Siapa? Betul. Groot. Padahal Groot kan satu orang ya, kenapa we are ya? Oke, terakhir di Marvel. Hah? Oh, betul juga. Oke, lanjut terakhir di kategori Marvel. Pick on someone your own size. Oh, ini berhubungan dengan ininya. Siapa? Betul, Scott Lang. Congrats. Kayaknya Jam yang ini paling banyak jawab nggak sih? Oh, dihitungin, makasih, nggak butuh kok. Gue nggak kasih hadiah hari ini. Sorry ya guys ya. Oke, lanjut. Ini lagu. Ini lagu terkenal banget. Liriknya gini. Kalau gue nyanyiin kan ketahuan. Liriknya gini ya. Ini siapa yang nyanyi ya? You like my hair, gee thanks, just bought it. Siapa? You like my hair, gee thanks, just bought it. Siapa? Itu Rachel duluan. Betul. Eci bisa nyanyiin nggak? Oh nggak bisa, oke, thank you Ce, nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Ini kali ini bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya lagu ini dari film yang bukan dari Indonesia. Oke, aku mau nyanyiin tapi nggak nyanyiin. Aku sebut ya. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Siapa yang ngomong? Rachel duluan. Betul,
Doraemon. Nah kali ini Ece bisa nyanyiin nggak? Aku ingin begitu. Oke, udah thank you Ece. Segitu doang, sorry ya yang di rumah nggak bisa denger, makanya datang. Lanjut. Kali ini lagu rohani nih ya. Harusnya kalian tahu. Terus aja gue ngomong harusnya kalian tahu. Tapi emang beneran harusnya kalian tahu. Liriknya itu kalau orang-orangnya berubah. Siapa? Kalau orang-orangnya berubah. Rachel mulu. Oh, Steven. Betul nih. Mantap banget Steven, Pastor Lewi dong. Hai Pastor. Gue kayak nonton aja gue hai. Oke, yuk. Terus terakhir. Oh, boleh sih kalau mau. Enggak ya. Terakhir. Ini kayaknya tapi kalian nggak tahu deh kalau kalian nggak datang dari awal. Kalau kalian datangnya telat kalian nggak tahu nih. Gini kalimatnya. Sahabatku yang terbaik, oh. Nah tuh Rachel lagi. Lupa banget gue buka masker. Siapa Ceh? Betul banget. Nyanyiin dong. Tadi loh diputar, makanya datang pas countdown guys, biar bisa dengerin Koleri nyanyi. Oke, terakhir ya, kategori terakhir. Kategori terakhir itu kalian kenal kategorinya. Dengerin baik-baik. Iya apa iya? Siapa yang ngomong? Siapa? Betul, padahal ada di Instagram lah guys. Ada di Instagram, iya apa iya? Khotbah minggu lalu. Lanjut ya. Kali ini emang agak-agak sih ya. Cuman yaudah deh ya. Kalimatnya gini. Selamat sore, mari kita mendengarkan firman. Siapa yang ngomong? Juan? Hah? Bukan. Selamat sore, siapa yang mendengarkan? Salah. Selamat sore, mari kita mendengarkan firman. Siapa yang ngomong itu? Ini masih belakangan ini loh, ada yang ngomong berapa minggu ini. Saya nggak tahu nih. Oh C, maaf. Siapa C? Betul. Apa kok pantunnya aku Agung? Apa kok pantunnya? Pantunnya gimana? Memang pantun paling dahsyat. Oke, next ya, next. Alkitab itu guidebook. Siapa yang ngomong? Ada yang ingat, ada yang ngomong ini, Alkitab itu guidebook. Alkitab itu guidebook. Gak diingat. Oh Ece lagi, siapa Ece? Siapa? Bukan. Siapa? Cluenya kalian kenal, oh itu siapa itu? Yang pakai baju kuning ya? Iya bener banget. Telat Cek, udah dijawab. Telat. Si Ece masih ngelambai aja lagi. Ya, Kak Agung ngomong itu 2 minggu lalu. Lanjut ya. Bumi itu bulat. Siapa yang ngomong? Rachel. Oh betul banget, Angel ngomong bumi itu bulat. Itu dari gamenya yang sampai sekarang gue masih gak ngerti apa maksudnya bumi itu bulat guys. Oke lanjut ya, lanjut. Matetes, siapa yang ngomong? Oke. Siapa? Betul. Ini udah gampang banget loh guys, gampang banget. Terakhir. Yang penting apa? Hati kita mau. Siapa Ece? Cenjel lagi, betul emang udah. Ini Cenjel semua. Cenjel sama Kak Agung. Oke, thank you guys. Itu gamenya untuk mengingat khotbah-khotbah beberapa minggu ke belakang. Tapi kelihatan sih kalian gak inget ya. Kalau gitu sekarang gue mau tanya nih. Kemarin 2 minggu lalu, Kak Agung kan udah share nih apa gaya hidup murid Yesus, namanya murid Kristus Yesus. Nah pertanyaannya apa tuh? Sebutkan apa saja gaya hidup murid Yesus. Ada yang ingat? Oke, sate ayam itu menyebut satu sih. Apa sate ayam itu? Apa sih? Oh betul, itu satu. Masih ada beberapa lagi, ada yang ingat nggak? Gak ada yang ingat. Ya udah Kak Agung boleh dipersilahkan khotbah ulang. Gak ada yang ingat, parah banget nih. Gaya hidupnya itu ada saat teduh, berdoa, merenungkan firman, ada juga belajar gitu guys. Itu gaya hidup murid Yesus. Terus kalau yang Angel share minggu lalu, syarat jadi murid Yesus, ada yang ingat?
Nggak ada kan? Nggak ada yang ingat? Oke, kalau gitu gue ingetin aja ya. Syarat jadi murid Yesus itu, minggu lalu Angel ada sharing, itu mau mengikuti Yesus, meneladani Tuhan, mau menderita untuk Yesus dan melayani orang lain. Nah, oke, hari ini aku mau bahas lebih dalam lagi soal yang syarat-syarat menjadi murid Yesus, tapi yang poin ketiganya. Poin ketiganya itu yang mau menderita untuk Yesus gitu. Nah, di sini kan semuanya kita murid ya. Kita murid, kita ada siswa, ada mahasiswa udah lulus ya. Lulus belum official sih tapi itu juga ya. Terus habis itu ada juga kita semua menti. Nah, kita semua ini kan pelajar ya. Kita belajar, siswa belajar dari guru, mahasiswa belajar dari dosen, menti pun belajar dari mentor-mentornya, mentor-mentornya juga belajar dari mentor-mentornya kayak gitu. Nah, aku mau kasih scene, mau kasih skenario, kasih contoh. Dan aku bakal ngambil as siswa ya, karena kita semua kan pasti udah pernah melewati masa-masa menjadi siswa. Kan gak mungkin siswa tiba-tiba udah mahasiswa padahal belum lulus kan. Nah, kita mau ambil scene ini ceritanya lagi sekolah di hari Jumat. Terus di pagi-pagi hari Jumat, terus kalian ada jam pelajaran olahraga. Kan enak tuh, biasanya Jumat tuh udah santai, terus ada olahraga, pelajaran olahraga tuh enak gak sih? Enak gak sih? Enak sih, buat gue sih enak sih ya, soalnya kayak keluar-keluar jalan-jalan, main-main kayak gitu kan. Kecuali yang teorinya gue gak suka. Oke, lanjut. Jadi ceritanya ini mau olahraga nih, terus gurunya bilang kayak gini, saya tunggu di lapangan futsal, kita hari ini olahraganya futsal. Pertanyaannya, kalian sebagai murid kemana? Betul, ke lapangan futsal dong, karena kenapa gurunya bilang gurunya tunggu di lapangan futsal. Nah, scene kedua, kalau gurunya bilang gini, hari ini kita mau main futsal, saya tunggu di aula. Hah? Apa enggak hah tuh? Mau main futsal tapi di aula, apa tiba-tiba kita punya lapangan indoor? Enggak tahu sih ya. Siapa tahu sekolahnya punya lapangan indoor, kayak si JM, ya enggak? JM yang itu maksudnya. Iya. Tapi kalau misalnya gurunya bilang, anggap aja di sini nih kita sekolahnya biasa aja ya. Kalau lapangan futsal ya di luar gitu, di lapangan beneran. Terus gurunya bilang, saya tunggu di aula. Terus, tapi bilang mau main futsal. Kalian sebagai muridnya kayak bingung gak sih? Tapi pertanyaannya lagi, kalian kemana? Gimana? Ke kantin? Enggak dong ya. Kalian ke aula dong, karena gurunya bilang saya tunggu di aula. Kayak gitu, jadi siapa tahu gurunya tahu gitu kalau di luar tuh mau hujan. Siapa tahu gurunya udah cek Google, oke Google hari ini cuacanya gimana gitu. Terus Google-nya udah konsultasi gitu sama dia kalau ternyata ntar jam 9 mau hujan. Akhirnya gurunya kayak ya udahlah kau aja gitu, kan kita nggak tahu ya. Tapi but anyways kita sebagai murid, kita ikut aja dong gurunya suruh ngapain, gurunya ngajak sini, arahin situ, suruh bawa ini, bawa itu. Kan kadang kalau kita pelajaran olahraga, misalkan kita mau mainnya bulu tangkis, kan nggak mungkin sekolahnya sediain raket berapa ratus anak gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi pasti kita bawa sendiri, bahkan kita sampai beli gitu. Terus kayak misalkan kita habis olahraga, mau difoto guys, misalkan kita habis olahraga pakai bola futsal sekolah punya nih, kan kadang suka ya, kamu yang habis foto, tolong dong bawain bola futsalnya ke ruangan yang emang buat barang-barang olahraga gitu kan, suka disuruh gitu, atau misalkan suka disuruh ngikutin ke sana, ngikutin sini, kayak disuruh ke ruangan ini, ke ruangan itu, ambilin itu, atau disuruh kerjain ini, itu, project gitu maksudnya, ujian-ujian, tugas kan kalian lakuin dong, karena di sini kalian kan sebagai murid yang mau belajar, perlu di-highlight yang mau belajar, kayak yang Angel bilang kalau nggak mau, kalau yang penting itu maunya, kalau cuman mampu tapi nggak mau sih, ya nggak guna gitu. Jadi perlu di-highlight di sini kita ini sebagai murid yang mau belajar. Pokoknya kalau nggak mau belajar nih, pasti kalian akan ada alasannya untuk kabur deh. Pasti deh gue cabut ke kantin aja, gue cabut ke nggak tahu ke kelas sebelah, ke ruang kosong ke ruang band kayak kemana, pasti ada aja alasannya, pasti ada aja idenya gitu untuk kabur atau untuk izin kayak, sorry Pak lupa bawa raket atau apa, akhirnya nggak olahraga kayak gitu kan. Nah sama nih kayak kita jadi murid Yesus. Kita sebagai murid yang mau belajar,
kita harus mau untuk mengikuti syarat-syaratnya untuk jadi murid yang mau bisa untuk belajar kepada Yesus gitu. Sebagai murid-murid Yesus kita harus mau untuk mengikuti arahan dan syarat-syaratnya gitu. Nah, apa syaratnya? Itu yang tadi di awal, yang mau menderita untuk Yesus salah satunya. Oke, nah sekarang kita mau buka Lukas 9 ayat 23. Narsis dulu. Oke, kita lihat ya Lukas 9 ayat 23. Itu judul perikopnya guys yang paling atas. Aku bacain ya. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Oke, ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Ya di sini, bener kan? Nah di sini ada 2 poin yang jelas di situ ya. 2 poin yang udah dikasih tahu syarat-syarat mengikuti dia. Yang pertama itu menyangkal dirinya dan juga memikul salibnya setiap hari. Keduanya dilakukan setiap hari guys, nggak cuma memikul salib doang gitu. Terus kita sekarang mau bahas nih satu persatu. Yang pertama menyangkal dirinya dulu. Oke, kita mau bahas menyangkal dirinya. Pertanyaannya di sini, ada yang tahu nggak apa arti menyangkal diri? Ada yang tahu? Menyangkal diri. Oh itu udah next. Oke. Menyangkal diri itu bukan gitu ya. Nah bukan gini, ini menyangkul diri maksudnya, menyangkul diri. Tapi bukan gitu, menyangkal diri itu, kalau dalam, nextnya lagi, kalau dalam NIV, dari translation ayat tadi itu artinya, he must deny himself. Menyangkal diri itu tidak boleh hidup menurut kemauan sendiri, melainkan kemauan Tuhan. Sekarang gue mau kasih scene ketiga. Scene ketiga ini ceritanya lagi di sekolah nih kalian, masih jadi siswa ya, belum lulus soalnya kan. Nah, lagi di sekolah, terus kalian tiba-tiba dikasih kuis dadakan. Ada nggak sih kalau sekolah kuis dadakan? Atau nggak ujian-ujian, atau nggak dikasih soal aja gitu lah ya, dikasih soal buat kalian kerjain. Terus gurunya juga yang santai gitu di situ, gurunya yang kayak udah kasih soal, udah nih lu pada kerjain deh. Terus udah kerjain, muridnya juga sebenarnya chill, nggak yang kayak ambisius banget, nggak gitu, nggak semuanya gitu ya. Terus juga akhirnya tiba-tiba si gurunya kayak bilangnya nih, saya tinggal dulu ya, kalian jangan nyontek. Terus pergi deh tuh guru. Nah, terus terjadilah pembicaraan ini dari murid A. Murid A ngomong nih ke murid C, weh bagi jawaban dong. Terus si murid C bilang, lagi ngerjain kan, enak aja, kerjain sendiri kali orang gampang gitu. Balik lagi ke murid A. Si murid A bilang, akhirnya dia nggak mau menyerah, dia nggak mau usaha ngerjain, dia usaha minta. Terus dia bilang nih ke murid A, C, B, dia ke murid B. Ke murid B dia ngomong kayak, weh bagi dong jawaban gitu. Terus si murid B, tipikal yang pintar tapi santuy gitu, yang kayak, oh ya udah kayak, oh sabar bentar ya, gue kerjain dulu, bentar lagi selesai. Terus akhirnya kan ya udah dong, muridnya kayak, nah gitu dong, asik gitu. Terus kalian ceritanya jadi murid D. Bukan di situ guys kalian jadi murid D. Murid D itu yang kayak, bisa sih kalau dia udah minta dapat jawaban, kita semua dapat nih. Tapi dia mikir, nah disinilah dimana ada option, dimana dia harus nyangkal dirinya atau enggak. Dia harus ngikutin kemauan dirinya, which is nunggu jawaban. Dari temennya bakal disebar juga ke satu kelas kan ya. Karena kalau ada yang gampang kenapa yang susah gak sih? Jangan gitu guys, tergantung konteks guys ya. Oke, atau yang sesuai dengan kemauan Tuhan yang adalah kebenaran, actionnya adalah kerjain sendiri. Karena balik lagi kan kayak kata si murid C, gampang kali lo ngerjain sendiri karena emang soalnya tuh gak susah gitu ceritanya. Nah di situ adalah dimana kalian dihadapkan dengan option pilih ikutin kemauan Tuhan atau ikutin kemauan diri sendiri. Itu contoh simple ya, yang harusnya kalian semua udah ngalamin itu. Baik dari sebagai murid A, murid C, atau murid B, atau murid D, atau mungkin gurunya, nggak tahu juga ya. Mungkin kalian pernah ngalamin itu. Pasti nih ya, akan ada momen-momen di hidup kalian tuh akan nyadar kalau Roh Kudus tuh bilang gitu dalam hati kayak, woi A, bukan literally A, bukan ngomongin jawaban ya. Maksudnya bukan A, B, C, D pilihan ganda, bukan. Maksudnya kayak, woi lu lakuin ini, jangan gitu kali. Woi lu gini gitu kali gitu kan. Terus tapi kalian tetap yang
should I not gitu loh, kayak masih mikir gitu. Mending ngikutin aja gak sih, lebih gampang gak sih apa yang gue mau kayak gitu-gitu. Tapi nah disitulah dimana kalian dihadapkan dengan pilihan untuk mau menyangkal diri atau enggak, kayak gitu. Terus di sini nextnya juga ya, kita udah bisa lihat kalau sebenarnya Yesus tuh udah contohin menyangkal diri. Kita bisa lihat di Lukas 22 ayat 42 dan 44. Oke, mantap. Aku bacain aja deh, aku bacain ya. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Nah dari ayat 42 ini, kita bisa baca kalau Yesus itu menyangkal dirinya. Yesus itu, he denied himself gitu. Dia milih kehendak Bapa, kemauan Bapa, instead of kemauan diri sendiri. Tapi jangan mikir kayak, Tuhan Yesus woy, kan ya lu gak bisa bandingin gue sama Tuhan Yesus gitu. Atau kayak, I mean it's Jesus dah, gak bisa kayak gitu guys. Karena kalian justru nih ya, di ayat ini tuh bukti kalau sebenarnya Yesus tuh sebenarnya punya keinginan sendiri gitu. Keinginannya itu, ya kalau boleh, Dad please let this go, let me go gitu. Jangan kayak gini, please take this away kayak gitu. Tapi dia sadar gitu, apa prioritas dia, apa tanggung jawab dia itu siapa. Jadi dia balik lagi deh, but your will be done and not my will. Kayak gitu. Nah, terus juga nextnya kita bakal lihat nih bukti seberapa relatable-nya Yesus gitu sebenarnya dari ayat 44-nya. Nah, dari ayat 44-nya ya, aku yang baca aja. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Itu dari terjemahan baru, TB. Nah sekarang kita baca yang dari bahasa Indonesia sehari-hari. Okay? Yesus menderita secara batin sehingga ia makin sungguh-sungguh berdoa. Keringatnya seperti darah menetes ke tanah. Kenapa gue bilang relatable? Karena di sini tuh bukti kalau he suffered mentally sebenarnya. Dia kayak aduh, dia mikir keras sampai di mana di titik dia keringet darah gitu. Kalau misalnya kita deh panic attack, anxiety atau apa, itu kan symptom-nya yang sesak nafas, pusing, mual atau apa gitu. Ini Tuhan Yesus udah beda level guys, udah sampai keringet darah gitu guys. Tapi di situ dia tetap untuk pilih deny himself gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya? Dari hasil perenunganku, gimana caranya itu adalah dengan bucin sama Tuhan. Budak cinta sama Tuhan. Ngebucin sama Tuhan. Kenapa? Soalnya gini, at one point when you're in love, kalian pasti akan rela ngelakuin apa aja, ngasih apa aja, karena di hati, di pikiran dan di hidup kalian itu, dia udah jadi prioritas. Even when things makes no sense, dia tetap jadi prioritas. Kita tetap mau ngelakuin apa aja nih. Kayak gini nih gambar. Oh sayang, ada genangan nanti kaki kamu kotor. Jam gitu gak sama Jocelyn? Buka baju gitu-gitu ke genangannya. Gak gitu-gitu ya, dikibasin atau ditaruh di atas genangan kali ya. Nah itu kan kayak, coba kalau misalnya kalian lihat orang kayak gitu beneran di sekitar kalian, kayak lu pada pasti kayak, ini orang gila ya? Kayak gila gak sih lu? Tapi ya gitu, kita justru emang harus bucinnya sama Tuhan. Kalau sama orang ya salah. Kalau sama Tuhan bener banget kayak gitu. Nah pertanyaan sekarang juga, nextnya pertanyaan lagi adalah gimana caranya bucin kan? Sebenarnya ini udah dijawab sama Ko Agung dari khotbah 2 minggu lalu. Jawabannya adalah gimana caranya bucin, ya lakuin gaya hidup murid Yesus. Yang tadi merenungkan firman, saat teduh, berdoa, baca Alkitab. Kenapa? Karena the more you know him, the more you'll fall deeper in love with him. Jadi ya udah cari tahu terus tentang Tuhan gitu loh, kenalan terus sama Tuhan, PDKT terus sama Tuhan supaya kalian bisa tahu Tuhan itu siapa, supaya kayak kalian benar-benar yang udah gila gitu karena aduh gue mau cari Tuhan, gue mau menyenangkan hati Tuhan kayak gitu. Kan kalau di sini kan dia mau menyenangkan si sebelahnya kan, si ceweknya. Ini udah pacaran atau belum juga nggak ada konteksnya sih ya. Ya kadang masih PDKT aja kayak gitu juga kan. Oke, next ya, lanjut ya. Jadi paham kan maksud dari menyangkal diri itu gimana? Menyangkal diri itu ya gitu, kita pilih kemauan Tuhan instead of kemauan kita sendiri. Udah dicontoh sama Tuhan, bisa baca aja contoh-contohnya pasti banyak deh di Alkitab.
Oke, lanjut kita ke poin kedua, yaitu memikul salib. Apakah ini memikul salib? Tentu bukan, karena ini memikul salib. Salah ya guys. Oke, memikul salib. Sekarang di sini aku mau bertanya, ada nggak di sini yang pernah memikul salib? Boleh angkat tangan, ada yang memikul salib, ada yang pernah? Karena tentu saja tidak ada, saya doang. Saya yang bawa salib tuh, kalau inget pas Paskah di depan situ ada salib, itu gue yang bawa guys dari rumah sampai sini. Tapi naik mobil, bukan literally gini guys, iya itu gue yang bawa. Oke, anyway, apa sih yang pernah kalian dengerin, apa sih yang terlintas di pikiran kalian kalau kalian denger kata memikul salib? Apa yang terlintas? Susah, betul. Susah apa dosa sih? Susah, iya susah, betul. Terus biasa tuh ya kalau kita lihat salib tuh, nggak usah kita deh, orang siapapun itu deh kalau lihat salib pasti kayak ada Yesus, kayak seakan-akan ruangan itu bisa holy banget kayak, aduh gue takut ada salib, gue nggak berani nih ada salib, kenapa takut coba? Kayak gitu. Terus juga kayak misalkan keinget penyiksaan, berdarah-darah gitu, tebus dosa kan, Tuhan Yesus mati di kayu salib kan untuk tebus dosa kita. Penderitaan di situ semua. Ngeliat salib tuh kayak gitu. Melihat apa sih kata-kata memikul salib tuh kayak gitu. Nah, bener emang karena memikul salib itu artinya mau menerima penderitaan apapun yang berhubungan, yang berkaitan dengan menjadi murid Kristus, murid Yesus gitu. Menderitanya itu bukan literally bawa salib gitu kan. Itu cuma perumpamaan. Tapi di sini artinya itu kita sebagai murid Yesus itu diizinin nanjak gunung dan turuni lembah, itu artinya maksudnya kamu tuh diproses. Mikul salib tuh artinya diproses gitu. Supaya kamu bisa jadi berkat buat orang lain dan juga bekal untuk diri sendiri gitu. Karena penderitaan yang kamu lewati sama Tuhan itu akan menjadi a powerful testimony yang bisa berkati orang lain. Dan juga kamu sendiri ke depannya. Kayak yang tadi aku bilang kayak kisah kamu naik gunung, kisah kamu turuni lembah, kisah kamu diproses habis-habisan itu bakal jadi berkat buat orang lain dan juga jadi bekal buat kamu di ke depannya. Sekarang aku mau kasih contoh lagi ya. Mau kasih scene tapi bukan scene karena ini kejadian nyata. Nah, aku mau share testimoni dari kameramen kita yang di sana. Itu yang di situ. Kameranya mana? Yang itu dong. Hai, yang itu yang pengen kamera itu. Gak diganti lagi. Oke, yang itu. Ci Rachel. Aku mau sharing tentang kehidupannya Ci Rachel. Ya gitu. Jadi waktu itu Ci Rachel pernah sharing juga testimoni di podcast Today's Message. Ya enggak? Ya enggak Ci Rachel? Betul, Today's Message. Nah, sekarang aku mau sharing itu lagi. Kayak gitu. Jadi kalian tahu kan Rachel ini mau bilang masih kuliah tapi udah selesai, tapi belum lulus gitu. Tapi intinya dia anak kuliah lah ya ceritanya gitu kan. Dia anak kuliah, udah 4 tahun kuliah. Tapi kalian tahu nggak kalau dalam 4 tahun itu, Rachel tuh pernah ada di momen harus kerja 4 job buat biayain kuliahnya sendiri. 4 job guys, bukan 1 job. Scene-nya tuh bukan yang kayak, aduh gue harus kerja nih supaya bisa bayar uang kuliah, nggak gitu. Aduh gue harus kerja nih, aduh gue harus kerja sampai 4 kali baru bisa bayar uang kuliah. Rachel tuh ada pernah di momen seperti itu. Nah itu momen kayak gitu tuh Tuhan kasih Rachel lewatin, tapi di situ Rachel masih bisa kelihatan nih, tapi kan pasti gue tetap lihat Rachel di gereja. Mau starji, mau ibadah umum pasti ngeliat Rachel. Nah di situ adalah bukti sebenarnya Tuhan ngizinin Rachel lewatin proses itu, tapi Tuhan juga yang temenin dia. Tuhan juga yang bikin Rachel mampu. Job-jobnya juga dari Tuhan gitu loh. Nah, di situ adalah maksudnya dari memikul salib. Di sini kita bisa ngeliat juga nih, ada contoh dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri, dia memikul salib kan, of course. Terus dia juga hidupnya sering dicobai iblis. Lo anak Tuhan kan? Lo bikin gini dong. Lo anak Tuhan kan? Lo bikin gitu dong. Terus juga diketemui oleh manusia-manusia ngeselin yang ngejual dirinya. Bayangin kalau misalnya sekarang human trafficking udah kayak gila lo ya gitu pasti kan. Udah kayak nih
ini udah masuk penjara dah lu apa segalanya. Nah ini Tuhan Yesus pernah ngalamin itu guys. Nah sekarang kita mau buka ayatnya di Matius 11 ayat 29 supaya kita bisa lihat nih gimana caranya kita bisa pikul salib. Diangkat lah, enggak bercanda. Bercanda guys. Gimana caranya kita bisa pikul salib gitu. Kita bisa lihat ayatnya di Matius 11 ayat 29. Oke, bacain ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Stop dulu. Padahal gue doang yang baca. Oke, sampai situ dulu bentar ya. Soalnya gini, whatever struggles that you're facing right now, whatever struggles that you've been dealing for quite some time, itu tuh semuanya atas izin Tuhan. Kayak Rachel ngalamin itu semua atas izin Tuhan gitu. Tapi gak berhenti di situ aja. Tuhan tuh suruh belajarlah padaku. Gak cuman Tuhan kasih nih kuk buat lu nih, beban buat lu, salib nih buat lu bawa. Tapi gak gitu. Tuhan juga bilang belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kalau ditanya gimana, ya belajar pada Kristus gitu. Belajar gimana ya, kalau aku bilang lagi Alkitab itu guidebook. Baca tuh Alkitab, pasti ada jawabannya di sana. Kalian cuma gak tahu aja ayatnya yang mana, makanya baca supaya tahu ayatnya yang mana. Nah, jadi kalau Tuhan kasih salib buat kita pikul, Tuhan juga pasti yang akan mampuin kita gitu. Tuhan kasih kuk, Tuhan juga yang akan kasih ketenangan gitu. Dia yang kasih jalan, dia yang kasih kekuatan. Dia pasti yang akan memampukan kita gitu. Gak peduli nih seberapa weird atau crazy struggles yang you're facing right now, tapi Tuhan tuh pasti akan bantu gitu. Karena kalau kalian ngelakuin gaya hidup Kristus, yang baca firman, saat teduh, merenungkan firman, berdoa, kalian pasti akan ketemu sama Jehovah Shalom. Kalian pasti akan ketemu sama Prince of Peace gitu. Jadi tenang aja guys, walaupun ada syarat-syaratnya, walaupun kayak jadi syaratnya tuh menderita lagi, kayak kalian pasti mikir kayak gila kali ya, menderita gitu. Tapi tenang aja guys, kenapa nih, tambahan satu lagi, kenapa Tuhan Yesus izinin gitu, kayak yaudah deh gue kasih lo menderita. Soalnya gini, Tuhan tuh gak mau kalau kita tuh bisa jadi murid Yesus cuman gara-gara dengar dari orang, dengar dari testimoninya Ece doang misalkan, atau dengar dari khotbah-khotbah yang udah pernah di-sharing sama Ko Agung Changel, atau cuman sekedar baca, nonton, gak mau gitu. Tuhan tuh mau kita bisa ngalamin, kita bisa ngerasain. Kenapa? Karena it's gonna be a very solid ground gitu untuk kedepannya. Kayak tadi aku bilang akan jadi bekal untuk kedepannya. Jadi kayak dunia mau ngomong apa, lu udah ngalamin, kayak lu diem aja deh, dunia lu diem aja. Gue udah ngalamin, I know the truth gitu. Jadi kalian harus ngalamin itu, Tuhan izinin kalian ngalamin supaya kalian ngerasain first hand gitu. Tuhan tuh gimana sih? Gimana sih jadi murid Yesus tuh gak cuma sekedar denger doang, tapi literally belajar gitu dari dia. Dari proses-proses itu tuh kalian belajar. Kayak gitu. Nah terakhir, kita mau buka HP, enggak bercanda. Kita mau buka TikTok, tapi dari sini aja guys. Mau buka TikTok tapi dari sini. Nah jadi, kan tadi aku udah kasih contoh nih beberapa scene bohongan dan scene benerannya Rachel. Itu kita bisa alami di daily life kita. Kita beneran ngerasain itu, mungkin kalian beneran jadi murid A atau B atau C, atau kalian jadi gurunya, kalian bisa jadi ngalamin itu gitu kan. Nah sekarang ayat terakhir. Kita buka lagi ke Lukas 9 ayat 24. Enggak lagi sih, tadi 23, sekarang 24. Oke, aku baca. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Nah kalau kalian bertanya-tanya, why should I ikut Yesus? Why should I jadi murid Yesus? Ngapain menderita kan PR banget gitu. Jawabannya itu kalau dari Pastor Yari, ikut penderitaan Yesus itu mulia dan hadiahnya itu mahkota kehidupan. Nah dari firman ini juga bilang, kalau kalian ikut Yesus, kalian akan diselamatkan gitu. Jadi ya udah kalian mau diselamatkan atau enggak? Kalau mau ya ikut Yesus. Caranya dari Ko Agung udah sharing, jalani gaya hidup murid Yesus, bucin deh tuh sama Tuhan,
Jangan sangkalah tuh lah diri sendiri. Pikul deh tuh salib-salib, proses, jalanin aja prosesnya. Anggap aja, walaupun nggak sukanya kalian, anggap aja kalian mau cari ilmunya gitu loh. Mau cari, aduh gue yaudah deh gue mau Tuhan ngajarin gue ini nggak apa-apa deh walaupun gue nggak suka sama orang-orangnya, walaupun orang ini nyebelin, walaupun gue harus khotbah nih kayak bukan gue banget gitu kan. Tapi ya udah, itu proses gitu. Itu cross yang harus kita yang kita pikul. Oke, terakhir, pertanyaan terakhir. Apa itu MVP? Boleh balik lagi ke judul. Apa itu MVP? Terakhir. Nah, okay. Nah, MVP, ini MVP guys, bukan MUP. MVP. Ada yang tahu? MVP itu adalah menderita bareng penyelamat. Menderita bareng penyelamat guys. Ceritanya kalian orang Spanyol gitu, kayak V sama V-nya itu V gitu. Menderita bareng penyelamat. Oke, jadi kalau aslinya MVP itu kan most valuable player. Biasanya orang kalau dapat gelar itu yang kayak, duh gue bangga banget, kayak gila lu keren banget, lu MVP banget, kayak tau biasa di sports kayak gitu ya. Kayak gue misalnya dia habis main basket terus nggak tahu mungkin banyak shoot paling banyak, tapi biasanya MVP itu yang lebih ke emang orang ini nih banyak nyelamatin lah atau apa kayak gitu di sports ya. Terus dia dapat gelar tuh MVP dia jadinya. Ini MVP, ini keren banget lah, pokoknya sebutan MVP, gelar MVP tuh orang tuh bangga banget tuh pasti. Nah kalian juga harus bangga, kalian jadi MVP ini. Karena kalian mau menderita bareng penyelamat, gitu guys. Oke, mantap, oke, thank you guys. Mari kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih Bapak untuk kesempatan hari ini, untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu, untuk kami bisa mendengarkan ajaran-ajaran-Mu, bagaimana kami bisa menjadi murid-Mu, syarat-syarat bagaimana kami bisa menjadi murid-Mu, bagaimana kami bisa memikul salib, bagaimana kami bisa menyangkal diri, dan kami berterima kasih karena Engkau sudah mencontohkannya duluan Bapak, Engkau sudah melakukan itu duluan sehingga kami bisa belajar daripada Engkau, kami bisa baca dari Alkitab, kami bisa dituntun oleh Roh Kudus setiap harinya agar kami bisa menjadi murid Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, Kau yang sertai kami terus, Kau yang bantu kami terus di setiap langkahnya, Kau yang jadikan kami murid yang terus mau belajar Bapak, yang murid yang terus haus akan Engkau, murid yang benar-benar ingin mencari Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, Kau yang sertai terus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Thank you.